Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 Agustus 2022 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini 23 Agustus 2022 diambil dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Wah, serem juga peringatan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi sebenarnya peringatan ini juga ditujukan kepada kita semua yang membaca dan mendengar firman ini. Juga yang meskipun tidak membaca, tidak mendengar, tetapi terlahir sebagai umat manusia. Jadi firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Yaitu jangan kita sibuk memperhatikan berbagai macam adat istiadat kita, berbagai macam aturan-aturan, bahkan aturan-aturan yang sangat benar. Tetapi dalam pelaksanaannya kita mengabaikan belas kasih. Ada yang lebih penting dari berbagai macam aturan dan adat yang seringkali cukup mengikat dan menyusahkan orang. Terutama bagi orang-orang yang tidak punya kuasa, tidak punya banyak harta, dan orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat. Boro-boro menaati aturan dan adat. Penghargaan saja tidak mereka dapatkan. Dalam waktu yang sama, Yesus mau menegaskan kepada kita semua bahwa yang paling penting adalah keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Sedangkan adat dan aturan itu hanya alat pendukung saja. Apa gunanya adat dan aturan yang keren-keren, yang membuat orang merasa begitu bergengsi, begitu bangga, tetapi akibatnya justru menginjak-injak keadilan dan juga memporak-porandakan belas kasih. Juga Yesus ingatkan pada kita hari ini tentang apa gunanya kita bisa menghakimi orang lain, menilai orang lain. Bahkan sekarang lomba-lomba saja, bukan lagi dinilai oleh juri-juri,
tetapi dinilai oleh masyarakat umum yang sebenarnya tidak tahu banyak tentang apa yang dilombakan. Mereka hanya tahu bagaimana membela kelompok sendiri, bagaimana supaya kelompoknya lebih terkenal, lebih hebat, terima hadiah, dengan mengenyahkan kelompok-kelompok lain. Lomba apa itu? Semakin lama lomba semakin tidak bermutu menurut saya. Dulu kita kalau berlomba, ada juri ahli yang berunding dengan hati-hati dan bijak sesuai dengan kemampuan dan bidang mereka, lalu menentukan seorang pemenang. Tetapi sekarang masyarakat yang tidak tahu apa-apa, asal dia punya uang saja, asal dia punya suara, asal dia punya akun media sosial, dia bisa mendukung, bisa menjadikan orang sebagai juara. Aneh kan? Kalau saya diikutkan lomba seperti itu, saya akan tolak mentah-mentah. Mentah sampai sepet. Yesus katakan, kalian bisa menepiskan nyamuk dari minumanmu. Mungkin kita katakan di sini lalat lah. Kalau kita makan dan ada banyak lalat, kan kita kibas-kibas, kita usir-usir supaya lalatnya pergi. Enak saja nginjak makanan orang. Tapi kalian lupa, kata Yesus, ada unta di dalamnya kalian telan. Bisa menilai kesalahan orang lain, tetapi lupa menilai diri sendiri. Bisa mengoreksi orang lain, tapi lupa mengoreksi diri sendiri. Sebenarnya bukan lupa sih, tetapi sudah terbiasa merasa diri lebih benar dari orang lain. Itulah unta kita yang seharusnya kita singkirkan terlebih dahulu sebelum kita menyingkirkan nyamuk dari minuman. Dan lebih celaka lagi, kalau kita minum, kata Yesus, jangan hanya membersihkan luarnya, tetapi bersihkanlah dalamnya. Artinya apa yang kita makan, apa yang kita minum, harus diperoleh dengan cara yang benar. Orang yang mempunyai harta yang benar bisa menikmatinya. Orang yang punya harta tidak benar juga bisa menikmatinya. Di mata Tuhan, orang-orang yang menikmati rezeki adalah orang yang mendapat dan menikmati rezeki dengan benar. Tetapi orang-orang yang menikmati hartanya yang diperoleh dengan cara tidak benar, itu sama saja dengan orang-orang yang cuma membersihkan luar cawan, tetapi di dalam cawan penuh dengan racun, penuh dengan dosa. Apakah ini hanya terjadi pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Yesus? Saya pikir sehari-hari kita pun mengalami bahkan melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita kembali meneliti batin kita sendiri. Apakah saya sudah cukup benar? Kalaupun saya sudah cukup benar, saya pun tidak punya hak untuk semena-mena menilai dan menghukum orang lain. Semoga peringatan dan juga ajaran Yesus pada hari ini membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sempurna, lebih berkenan kepada Tuhan. Sejuta pujian dari orang-orang di sekeliling kita tidak ada banyak artinya dibandingkan dengan satu saja pujian dari Tuhan. Apakah kita sudah pantas dipuji oleh Tuhan? Kalau kita pantas dipuji oleh Tuhan, maka kita pun menjadi orang yang sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan membantu dan membimbing kita semua. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan keluarga saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 Agustus 2022. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan
dan salam fresh juice.